Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ratnasari, NIM 18531019. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang filsafat pendidikan menurut Socrates. Nah, di mata kuliah pendidikan filsafat ini kami diampu oleh Bapak M. Salahuddin MPD. Nah, sebelum kita mengetahui filsafat pendidikan menurut Socrates itu seperti apa, kita harus tahu dan mengenal terlebih dahulu riwayat hidup dari Socrates. Socrates ini hidup dari tahun 470 Masehi hingga 399 Masehi. Dia lahir di Athena dan ayahnya adalah seorang pemahat yang bernama Socrates, ibunya seorang bidan yang bernama Paenaria. Nah, setelah ayahnya meninggal dunia, Socrates ini menggantikan pekerjaannya sebagai seorang pemahat. Hingga akhirnya ia berhenti dan bekerja di dalam filsafat hingga dan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Pada masa Socrates ini bertepatan pada masa filosofis. Pada itu Socrates dengan cepat mencoba ia menentang ajaran ala filosofis yang benar dan yang baik sebagai nilai objektif yang harus diterima dan dibimbing oleh semua. Socrates ini merupakan sosok yang sangat istimewa dan selaku filosof yang itu memiliki kepribadian yang baik, rendah hati, dan adil, serta dia selalu merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang bodoh. Socrates ini terkenal ilmuannya yang sangat tinggi, kemudian kecerdasan dan kepandaiannya. Namun di sisi lain dia tidak memilih istri yang pandai atau baik pula, melainkan dia memilih istri yang sangat judes, keras, yang bernama Xanthippe. Nah, jadi cara penyampaian ilmu dan filsafatnya ia lakukan dengan secara tanya jawab sehingga mendapatkan banyak sifat. Baiklah, mungkin itu kurang lebihnya ya dari riwayat hidup Socrates, seorang ahli filsafat pendidikan yang terkenal kepandaiannya. Dan untuk pemikiran dari filsafat pendidikan itu seperti apa sih pemikiran-pemikirannya, kemudian pengertian filsafat pendidikan menurut Socrates itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates. Nah, dalam sejarah filsafat pendidikan adalah Socrates merupakan seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofisnya itu dan metode pengajarannya sangat memengaruhi teori dari praktek pendidikan di seluruh dunia barat. Nah, prinsip dasar pendidikan menurut Socrates sendiri adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang belajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Dengan menggunakan metode dialektis ini, Socrates menunjukkan bahwa jawaban-jawaban terbaik atas pertanyaan moral adalah cita-cita yang diajarkan oleh para pendiri agama, cita-cita yang melekat pada ketuhanan, cinta kepada umat manusia, keadilan, kebenaran, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, serta hormat terhadap kebenaran dan yang berlebih-lebihan, kebaikan hati, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, dan segala kebajikan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Sultani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pembahasan yang akan saya bahas di sini antara lain yaitu metode studi filsafat pendidikan Islam, definisi filsafat menurut Socrates itu sendiri, kemudian hubungan filsafat dengan pengetahuan. Langsung saja, yang pertama yaitu metode studi filsafat pendidikan Islam. Hal yang paling mendasar dari studi filsafat termasuk filsafat pendidikan Islam itu adalah metode atau cara kerja filsafat, yakni dialektika, yaitu suatu kaji teori konseptual dengan mengajukan beberapa pertanyaan, sejumlah jawaban. Nah, kemudian dari sejumlah jawaban ini akan membangun berbagai implikasi secara berkelanjutan dan dalam lingkungan yang tidak mempunyai titik akhir. Kemudian metode ini sering juga disebut sebagai dialektika Socrates. Kenapa dinamakan tersebut? Karena pencetusnya adalah Socrates. Nah, menurut Socrates, cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan cara lewat pembicaraan yang teratur memainkan peran seseorang intelektual Medfive
yakni yang memberi umpan sebagai rangsangan kepada seseorang, kemudian yang akan dipikirkan secara serius. Nah, dialog semacam ini akan memunculkan titik tertentu antar gagasan. Kemudian masalah-masalah dalam filsafat itu tidak dapat dipecahkan dengan hanya sekedar mengumpulkan fakta-faktanya saja. Nah, untuk itu, untuk mencapai tujuan filsafat tersebut, itu metode dasar untuk penyelidikan filsafat ini adalah dengan metode dialektika seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi filsafat menurut Socrates. Definisi filsafat menurut Socrates itu sendiri adalah peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Nah, menurutnya, jiwa manusia ini merupakan asas hidup yang paling dalam. Jiwa merupakan hakikat manusia yang paling arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain untuk menerima pandangan atau ajaran tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain tersebut dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Nah, untuk itu ia menggunakan metode dialektika ini, yang mana dengan cara melakukan dialog dengan orang lain, sehingga orang lain dapat mengemukakan gagasan, dapat menjelaskan gagasan, pandangan, ataupun idenya secara sendiri. Dengan demikian, akan timbul pandangan atau alternatif yang baru. Selanjutnya, hubungan filsafat dengan pengetahuan. Di Socrates, di paruh kedua abad ke-5 sebelum Masehi, itu ia tidak lagi terfokus dengan kosmologi dan juga fisika sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya. Tetapi di sini ia lebih memfokuskan pada masalah etika dan juga moral. Menurutnya, alat untuk mencapai kebahagiaan itu adalah kebajikan atau keutamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ardinasari dengan NIM 18531012 akan menjelaskan materi tentang filsafat klasik dan masa Socrates, dan saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada setiap perubahan kehidupan seperti pada zaman Nabi, filsafat, sejarah maupun ilmu itu semua memiliki suatu kemunculan atau dari mana sih bisa muncul yang namanya ilmu, nabi, filsafat, itu semua sudah ada kemunculannya. Seperti filsafat kuno terlahir dari tokoh-tokoh seperti Thales, kemudian Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, dan tokoh filsafat kuno lainnya. Kemudian jika filsafat klasik ada tokoh-tokohnya, yaitu di mana ada Socrates, kemudian ada Aristoteles, dan ada Plato. Kemudian materi yang kedua yaitu masa Socrates. Di sini kemunculan Socrates ditandai dengan kemunculan kaum sofis, di mana kaum sofis itu dikenal dengan kaum yang sangat hebat dalam berargumentasi, dalam berdebat, itu sangat hebat. Kemudian kaum sofis itu juga menghalalkan segala cara untuk misalnya mereka memiliki pendapat. Jika pendapat itu kurang bisa diterima oleh orang lain, nah maka kaum sofis ini akan menghalalkan segala cara dalam menghalalkan pendapat mereka itu. Nah, sedangkan Socrates sendiri, dia itu memiliki seni berargumentasi sama seperti kaum sofis tadi. Memang pendapat atau argumentasi dari Socrates atau kaum sofis itu sendiri tidak jauh berbeda, tetapi kalau Socrates melihat pandangan dari kehidupan sehari-hari, jadi menurut dia ada sesuatu yang benar dan tidak terlalu bersifat objektif, dan kemudian kebenaran itu tidak hanya melalui dari diri kita sendiri. Nah, untuk mengetahui kebenaran suatu hal itu, Socrates menggunakan metode dialektika. Nah, metode dialektika tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Aningtia Agustin, di mana metode dialektika itu adalah metode di mana kita berbicara kepada orang lain untuk menumbuhkan atau melahirkan gagasan baru. Dari gagasan-gagasan baru itu, kita akan mengumpulkannya.
mana yang lebih banyak atau lebih dominannya. Baik, di sini akan saya bacakan sedikit. Definisi Socrates dapat membuktikan kepada kaum sofis bahwa pengetahuan yang umum ada, yaitu definisi itu sendiri. Dalam hal ini, kaum sofis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah sebagian pengetahuan umum dan sebagian yang bersifat khusus. Yang khusus itu adalah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Sebagai contoh kecil, seperti kursi. Kursi itu apa sih fungsinya, bagaimana sih bentuknya, dan bagaimana sih warnanya. Kalau mencari dari definisi kursi itu pasti banyak sekali, dan kursi itu ada banyak, entah itu kursi roda, kursi hakim, kursi sofa, atau kursi kayu. Itu ada banyak sekali, dan warnanya juga ada bermacam-macam, bentuknya juga ada bermacam-macam. Itu hanya contoh kecil dari suatu penggambaran definisi, dimana dalam suatu objek itu kita membukanya, membedahnya, apa sih yang ada terdapat dalam satu objek itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena materi saya memang sedikit lebih dan kurang. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang lancar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.